Salam sepak bola, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kembali Paulus Rogan dalam channel Ruang Sepak Bola, bertemu dengan Anda sekalian. Untuk itu kita mengupas tentang kompetisi BRI Liga 1, khususnya berkaitan dengan profesi pelatih. Saat ini ada pelatih yang didesak mundur, padahal kompetisi baru berjalan 2 pekan, dan ini dialami oleh coach Persib Bandung, yaitu Robert Rene Alberts, di mana pendukungnya Persib Boboto mendesak dia mundur karena performa Persib Bandung yang diharapkan untuk menampilkan performanya dan dalam pertandingan yang pertama itu bermain seri dengan Bayangkara, dan yang terakhir kalah di kandang sendiri di Bandung 3-1 oleh Madura United. Desakan mundur ini ramai di sosial media, baik itu di Twitter, Instagram, yang dalam hal ini memicu polemik, dan tentu saja ini memberi kabar yang tidak kondusif baik buat Persib maupun para pendukungnya. Tagar Rene out, Robert out itu menghiasi di sosmed. Atas tanggapan tersebut, coach Robert itu mengatakan bahwa itu adalah hak dari supporter untuk menilainya saat ini, karena desakan mundur bukan kali ini terjadi kepada dirinya, karena sejak periode yang lalu di mana Bandung tidak berhasil menjadi juara dan hanya mencapai runner up, Persib di Liga 1 periode yang lalu, sehingga dia pun diminta mundur. Tapi dalam hal ini manajemen Bandung tetap memberikan kepercayaan kepadanya. Desakan mundur ini bukan saja terjadi kepada dirinya, bahkan ancaman-ancaman pun terjadi, baik dirinya, pemain, bahkan keluarganya. Kita harapkan
kejadian-kejadian tersebut hanyalah emosi dan tidak terjadi, karena ini sangat mempengaruhi iklim, atmosfer sepak bola khususnya. Rene Albert tetap fokus untuk mempersiapkan Persib Bandung untuk pertandingan ketiga melawan Borneo FC. Dan kita lihat karena pertandingan masih banyak, karena dalam pertandingan di liga ini ada 34 pertandingan, ada sesi pertama, putaran pertama dan putaran kedua. Jadi belum saatnya kita menilai bahwa Persib Bandung itu boleh dikatakan jelek dan tidak berprestasi. Sisi lain juga terjadi kepada coach Persis Solo, Jackson F. Tiago, di mana dalam 2 kali pertandingan kalah dari Dewa United 3-2 dan terakhir kalah dari Persija 2-1. Jackson pun diminta mundur oleh para pendukung Persis karena dikhawatirkan Persis Solo tidak bangkit, bahkan ditakutkan akan melorot, karena Jackson F. Tiago ini sudah diberi waktu sejak Liga 2 sehingga Persis Solo promosi ke Liga 1, paling tidak sudah mengetahui bagaimana pemain-pemain Persis Solo yang ada, yang memang direkrut dengan pemain-pemain yang pantas untuk membela Persis Solo. Dan juga terjadi saat ini dengan PSIS Semarang, di mana pelatih Sergio Alexander diminta oleh para pendukung PSIS untuk juga mundur. Dan dampaknya karena memang performa PSIS kurang baik karena ditahan oleh Trans Nusantara 1-1 dan kalah dari Arema Malang 2-1. Dampaknya bukan selain coach, juga pemain back Ali Sesai juga diminta mundur karena dengan penampilannya yang jelek sehingga PSIS kalah. Dan ini adalah suatu syarat di mana pelatih, pemain khususnya dalam liga yang profesional yang memang tahu hak dan kewajibannya didesak mundur. Dan pengalaman-pengalaman ini pun terjadi secara historikal pada liga yang lalu, di mana hampir ada 13 pelatih yang didesak mundur atau dimundurkan. Ya, ini karena secara profesi pelatih pun tidak mau dalam hal ini dinilai oleh para supporter atau pendukungnya, dan silakan saja kalau memberikan masukan. Tapi hak dan kewajiban manajemen yang akan memutuskan, karena mereka terikat kontrak perjanjian dan ada masa waktunya. Jadi kesuksesan pelatih misalnya dalam suatu klub belum tentu terjadi pada suatu saat. Bisa saja dengan klub
ini dia tidak sukses, dengan klub yang lain dia biasa sukses, dan itu adalah siklus. Pengalaman misalnya dengan pelatih Rahmat Darmawan dalam musim yang lalu, dia menangani sampai 4 klub dalam satu musim kompetisi liga. Ya. Yang lalu dia pernah menjuarai double winner waktu memegang Sriwijaya FC. Sisi lain, dia pernah juga di Depak mundur waktu menangani Madura United. Tapi sisi lain, dia bisa menyelamatkan Barito Putra dari degradasi, dan juga bisa mempromosikan Trans Cilegon, dulu namanya, sekarang jadi Trans Nusantara, promosi ke Liga 1. Nah, juga kita melihat ada pelatih Dejan Antonik yang saat ini melatih Borneo. Ya, dia dulu pernah pegang PSS Sleman. Begitu juga dengan Milomir Suslica yang saat ini memegang Borneo FC, yang dulunya dia pernah melatih PSN Makassar. Juga terjadi dengan coach Jajang Nurjaman. Dia pernah menjuarai, mengantarkan Persib menjadi juara Liga dan Piala Presiden di tahun 2017. Akhirnya periode kompetisi berikutnya Persib melorot ke papan bawah, sehingga dia didesak mundur oleh Boboto, dan ada ancaman-ancaman sehingga keluarganya tidak tahan, dan dia akhirnya mundur karena untuk kepentingan keluarga. Dari pengalaman-pengalaman ini banyak pelatih yang memang didesak mundur atau dimundurkan. Tapi dalam sepak bola kita harus saling menghargai profesi masing-masing. Jadi pelatih mempunyai target, juga gitu pemain. Jadi manajemen juga mempunyai hak dan kewajiban saling menghargai, dan supporter yang diharapkan menjadi pendukung jangan sampai terlibat dalam hal keputusan yang memang dalam hal ini misalnya mengubah ada korban di antara ya, kita harus baik secara mengelola klub sepak bola, karena di situ menyangkut seluruh stakeholder yang saling memerlukan dan saling menghargai satu sama lain. Akhirnya kita harapkan di Liga BRI ini tidak terjadi hal-hal yang menyakitkan baik buat pelatih, pemain, manajemen maupun pendukung yang memang merupakan supporter sebagai pemain ke-12. Akhirnya mari kita bersama-sama menyukseskan liga kompetisi ini, sehingga terjadi prestasi di sepak bola Indonesia dan menjadi hiburan bagi pencinta sepak bola. Akhirnya terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. God bless.